Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Di penghujung tahun 2021 kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita menaikkan pujian. Sungguh Engkau tahu Tuhan, tak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan. Ya, Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, Kau Allah yang setia, Kau mengasihi kami, Kau peduli bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu,
buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Yesus. Kau Allah yang setia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Besar dan mulialah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh ada bersama-sama. Dan kami akan menerima pesan Tuhan, juga lawatan Tuhan. Tuhan hadir beserta setiap kami. Tuhan akan menyatakan isi hati Tuhan. Kami akan mendengarkannya dengan hati yang rindu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar di dalam kami masuk di tahun yang baru ini ada pesan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pesan dari Tuhan adalah sumber kekuatan bagi langkah kami. Kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyambut pesan-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan semua yang pada kesempatan ini menyaksikan renungan untuk malam tahun baru. Dan karena renungan ini diadakan dari komunitas sel Kekasih, maka saya akan menyapa teman-teman, Bapak Ibu, Ketua Kelompok Sel Kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, beberapa saat ke depan kita akan masuk di tahun baru, tahun 2022, yang tentu saja kita berdoa
tahun ini memberikan keadaan segala sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ada kesempatan-kesempatan baru, ada hal-hal yang baik yang mengganti penundaan-penundaan, kehilangan-kehilangan yang terjadi di tahun sebelumnya, tahun 2021, tahun yang memberikan kepada kita catatan penting ya, torehan sejarah bahkan mungkin saya dapat katakan di mana kita sama-sama mengalami pergumulan panjang ya, masuk di dalam kehidupan dalam masa-masa pandemi ya. Dan tentu saja ini dalam kehidupan manusia juga akan dicatat sebagai sebuah sejarah bahwa kita hidup dalam masa pandemi di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang menyaksikan renungan malam hari ini, tentunya sebagai orang yang percaya, kita tidak melewatkan pergantian tahun ini dengan begitu saja. Kita tidak menganggap pergantian tahun ini adalah perubahan dari lama ke baru. Pergantian dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, dan seterusnya. Tentu saja kita tidak percaya atau mungkin tidak menganggapnya ini hanya sebagai perubahan alami. Tetapi lebih dari itu kita percaya bahwa di dalam pergantian waktu ke waktu, bukan hanya ada kronologis atau waktu kita saja yang terjadi, tetapi juga ada kairos, ada pekerjaan Tuhan dinyatakan. Baik di dalam waktu yang telah kita lewati maupun di dalam waktu yang akan kita jelang. Ya karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita. Nah tentunya dalam waktu-waktu yang telah kita lewati atau akan kita masuki ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, bagi kita, dan berita baiknya setiap pekerjaan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Lukas pasal 21, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang bagus mengenai menilai zaman. Tuhan Yesus menyatakan waktu itu dengan kita melihat pohon ara yang bertunas. Nah, mari kita baca bersama-sama buat Bapak Ibu yang di rumah, dibaca Lukas pasal 21 ayat ke-29 saya akan bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Di ayat ke-31 kita baca juga, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, waktu itu Tuhan Yesus memberitahukan atau mengajarkan kepada murid-murid dan pengikutnya. Jadi kita jangan hanya paham mengenai pergantian waktu secara alami saja. Bahkan dikatakan dengan sendirinya kita seperti punya naluri. Kalau pohon ara itu tumbuh tunas-tunasnya, maka kita akan tahu bahwa musim baru akan tiba. Nah demikian juga kalau mungkin langit mendung, kita akan tahu bahwa hujan akan tiba. Dan memang manusia lebih paham, lebih mengerti untuk urusan-urusan alam ini. Bahkan juga manusia dari sekarang, para ahli sudah mungkin mengkalkulasikan ya prediksi-prediksi tahun depan. Nah, biasanya orang lebih tertarik melihat atau mendengarkan, mengetahui prediksi keadaan zaman. Karena ini tentu saja akan berkaitan dengan ekonomi, dengan keamanan, dengan politik, dengan hal-hal yang menyentuh kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa
kita juga harus punya pemahaman dan kepekaan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui tahun-tahun kita. Di sini dikatakan kerajaan surga sudah dekat. Artinya ini berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, malam ini doa saya adalah kita masuk di tahun baru ini dengan sebuah kepekaan. Kita mau belajar, memahami, mengetahui bukan hanya masalah pergantian waktu dan lain-lainnya, tetapi juga memahami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah saya akan menyampaikan juga pesan Tuhan, apa yang ditulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 ya. Ini juga satu pesan yang bagus untuk kita belajar ya. Kita mencari pertolongan Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang memahami dan peka akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita baca kitab Ibrani pasal 12 ayat 1. Saya akan bacakan, Bapak Ibu di rumah juga dibuka Alkitabnya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di satu ayat ini ada pesan yang penting. Malah saya menangkap ada beberapa pesan yang penting. Nah, salah satu saya menangkap ternyata hidup kita atau kita masuk di tahun baru ini diibaratkan seperti perlombaan. Masuk kepada perlombaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua, menurut saya bagi seorang yang akan berlomba atau seorang atlet, mereka tentunya menganggap penting sebuah perlombaan. Jadi ketika mereka akan masuk ke dalam sebuah perlombaan apa saja, mereka pasti mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan teknik, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental, mempersiapkan segala sesuatunya. Saya rasa tidak ada satupun seorang atlet yang akan berlomba, ia berkata, udah biarin sajalah, gimana nanti aja, kue sera-sera, kumaha engke. Tidak mungkin ya, kalaupun mereka ikut perlombaan, ya hasilnya pasti sudah dapat ditebak ya. Jadi hari ini ketika kita masuk di tahun baru 2022, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Dan di sini kata kedua yang menarik yang saya tangkap adalah kita harus menanggalkan beban ya. Kita harus dapat menanggalkan beban yang membebani kita dan dosa yang merintangi langkah kaki kita. Jadi rupanya di dalam kita masuk dalam tahun 2022 yang oleh penulis Ibrani dikatakan seperti ajang perlombaan, ada hal yang nantinya akan merintangi kita. Ada hal-hal yang nantinya akan membuat langkah kita menjadi berat. Nah, karena ini disinggung mengenai perlombaan, saya teringat kebiasaan pelari-pelari dari benua Afrika. Ketika mereka berlomba lari, mereka suka membuka sepatu, tidak memakai sepatu ya. Padahal kita tahu sepatu buat atlet itu merupakan satu kebutuhan. Tapi rupanya ketika sepatu itu dianggap merintangi atau membuat langkahnya tidak nyaman, mereka berani membuangnya, tidak memakainya. Dan luar biasa, sejarah mencatat perlombaan lari, baik itu kejuaraan resmi, olimpiade atau kejuaraan apapun, juaranya itu tidak lepas dari pelari-pelari dari belahan benua Afrika. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar, artinya kalau ada sesuatu yang akan membuat langkah kita menjadi terganggu,
bahkan langkah kita menjadi lebih lambat, jangan segan-segan kita tanggalkan ya, kita lepaskan. Juga demikian saya teringat sebuah balapan legendaris Formula One, balap mobil ya, mungkin teman-teman bapak-bapak suka menontonnya. Jadi selain para desain konstruktornya itu mendesain mobil dengan berat yang ringan dan aerodinamis yang luar biasa menghadapi angin dan udara, mereka juga punya strategi. Ketika mereka berlomba, mereka harus dapat mengukur jumlah bahan bakar. Ingat bahwa bahan bakar itu merupakan keperluan utama bagi mobil ya. Tapi kalau bahan bakar itu berkurang, ini nanti tentu saja akan membuat perlombaan berhenti atau harus masuk pit stop di luar rencana. Otomatis akan mengganggu jadwal ya, menambah beban waktu. Tapi kalau bahan bakar itu juga diisi berlebih, akan menjadi beban. Ya, ingat Bapak Ibu, kepiawaian mereka, strategi mereka dalam mengukur pas sampai akhir pertandingan itu menentukan mereka biasa juara atau tidak. Jadi hari ini belajar dari hal-hal itu, tentu saja kita punya beban. Masuk ke tahun 2002 ini kita tidak mungkin kita tidak punya beban. Ada beban, ada tanggung jawab. Ada pekerjaan kita, ada semua pelayanan kita, ada apa yang harus kita lakukan. Dan itu semua merupakan beban tanggung jawab bagi kita. Tetapi melalui firman Tuhan pada kesempatan ini kita diingatkan. Jangan sampai ada hal-hal yang menjadikan beban itu bertambah beban. Jadi artinya jangan sampai ada hal-hal mungkin pikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita akan menjadikan beban yang kita tanggung menjadi lebih berat. Jadi pesannya sudah jelas, tanggalkan itu, lepaskan itu ya. Sekali lagi, tanggalkan itu tidak sama dengan tinggalkan. Dan Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk lari dari tanggung jawab kita. Kita menghindar dari tanggung jawab kita. Tapi kita diingatkan untuk menanggalkan, untuk melepaskan, untuk bisa memilih-milih, memisah-misah. Mana sebenarnya beban yang harus kita tanggung, mana sebenarnya beban yang seharusnya bisa nanti kita tanggung dan kita tunda ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang menjadikan pesan Tuhan bagi kita. Dan tentu saja pesan selanjutnya saya akan bacakan di ayat yang kedua. Ini ayat yang kedua, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Jadi selain kita menanggalkan beban-beban kita, saya tahu pastinya di tahun 2022 tahun baru ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dari kalangan usahawan, bisnis atau mungkin dari pelajar sudah mempersiapkan strategi, ada menciptakan mungkin target yang harus dicapai, ada menciptakan dari mulai sekarang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tetapi sekali lagi hal-hal penting itu kita harus responi dengan baik. Seperti tadi para montir kendaraan yang bisa mengukur, mengisi bahan bakarnya dengan pas. Jangan justru itu menjadi beban yang berat merintangi ya. Dan kemudian juga kita juga tidak boleh melupakan juga mengenai dosa. Dosa dikatakan ini merintangi ya, merintangi langkah kita. Artinya dalam kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, harapan kita, target cita-cita kita, lakukan itu dengan benar. Jangan mengambil jalan pintas, jangan demi untuk mencapai sesuatu kita menyakiti orang lain, mengorbankan orang lain. Kita punya etiket kekristenan, kita punya firman Tuhan, biarlah firman itu menuntun ya Bapak Ibu. Menurut saya sekalipun kita berhasil, tetapi keberhasilan itu kalau didasarkan dari
sakit orang lain, korban orang lain bukan sebuah keberhasilan ya Bapak Ibu. Nah kemudian saya kembali ke ayat 2, marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus, maka saya percaya apapun yang akan kita hadapi bukan sesuatu yang tidak pasti. Bukan lagi kegelapan, tetapi sudah jelas. Mata kita tertuju kepada Yesus. Yesus yang telah lahir ke dunia sebagai terang akan menerangi kita. Jadi lakukan, ya, buat perencanaan, buat strategi. Tetapi keberhasilan, prestasi Bapak Ibu, teman-teman, di atas segala sesuatunya itu adalah kehendak Tuhan, rencana Yesus. Dan itu sudah sangat jelas. Nah kemudian kalau mata hati kita tertuju kepada Yesus, biasanya ini bukan mata jasmani, tetapi mata iman. Jadi artinya tentu saja kita masuk ke tahun 2022 ini dengan iman. Bahkan puji Tuhan, tema gereja kita di tahun baru ini, tahun 2022 ini adalah tambahkan iman kami Tuhan. Jadi hari ini doa kita, doa jemaat GKNS, Agape, doa para ketua kelompok sel adalah mari kita menambahkan, meminta kepada Tuhan, menambahkan iman kita sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kejar, dasar dari segala sesuatunya adalah kita memahami kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, demikian kita akan masuk di tahun 2022 ini dengan satu keyakinan bahwa kehendak Tuhanlah yang akan menjadi dasar dari segala sesuatu yang akan kita lakukan. Mari kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri renungan kita malam hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, demikian kami telah mendengarkan firman-Mu dan mengajarkan kami untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kami masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Kami mengucap syukur kami telah melewati tahun yang luar biasa, tahun 2021 dengan keajaiban-keajaiban,
tangan Tuhan yang nyata bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya kalau di masa lalu Tuhan bekerja bagi kami, Tuhan menolong kami, maka di tahun yang akan datang pun Tuhan akan tetap bekerja. Tuhan akan tetap menolong kami, bahkan lebih lagi. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan baru. Terima kasih Tuhan, biar kami diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kesehatan lahir dan batin. Pengertian untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan iman mata hati kami tertuju kepada pekerjaan-Mu, kepada kasih Yesus yang akan menuntun kami hari lepas hari, langkah-langkah kami. Baik kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, semua saudara-saudara kami, bahkan pekerjaan, pelayanan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang baik. Biar kami juga Tuhan memahami mana yang harus kami pikul, mana yang harus kami dapat tunda. Kami dapat dengan penuh hikmat memilah-milah perkara-perkara yang ada di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan damai sejahtera akan menghampirimu, menjadi bagian bagi kita masuk di tahun baru ini. Diberkatilah dimanapun kita berada, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, karena Tuhan ada menyertai kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, dalam kasih sayang Tuhan Yesus, kasih yang senantiasa menyertai kita melalui persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat menjelang tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus menghidupku, Roh Kudus kuatkanku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Karena ku tahu Allah besertaku. Karena ku tahu Yesus menjagaku.